Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Bung Karno. Kita akan berbicara tentang pemimpin besar revolusi itu. Kita akan berbicara tentang orang besar yang namanya melegenda di dalam hati sanubari seluruh rakyat Indonesia. Jadi Bung Karno ini namanya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Tidak akan hilang dari ingatan seluruh penduduk Indonesia, baik golongan tua maupun golongan muda. Saya pribadi sebagai orang yang tidak mengenal Bung Karno secara langsung, tidak pernah satu zaman, tidak pernah bertemu, melihat secara langsung, tetapi dalam hati ini merasakan sebuah vibrasi, sebuah getaran, sebuah energi dari seorang pemimpin besar. Banyak di kalangan warga masyarakat yang sudah menyebar, sudah tenar di sana sini bahwa Bung Karno itu wali. Ada juga yang mengatakan Bung Karno tidak mati. Ada juga yang mengatakan punya kesaktian, punya aji-ajian, punya segala macam benda-benda pusaka. Maka cerita-cerita yang beredar tentang Bung Karno ini adalah semacam gunung es yang menggambarkan bagaimana di bawah itu sebenarnya ada sesuatu. Ada sesuatu keganjilan, ada sesuatu keistimewaan dari Bung Karno itu sendiri yang penuh keajaiban, penuh keheranan bagi kita sebagai orang awam. Maka tak salah kemudian di era sekarang pun seorang ulama yang ilmu pengetahuannya tidak diragukan lagi, seorang Buya Ar-Razi, berani mengatakan beliau waliullah, walinya Allah, kekasih Allah. Jadi saya mengatakan beliau-beliau itu wali, lalu mereka mendoakan dan mendukung Bung Karno dan menyematkan waliul amr. Jadi kalau kita bicara tentang wali, itu kita jangan beranggapan dengan orang yang jubahan, sorbanan, udeng-udeng, bawa kitab suci, melakukan pengajaran-pengajaran agama, santrinya ribuan, hafal hadis, hafal Quran. Bukan itu yang dimaksud. Jadi wali itu jangan dibayangkan cuma wali ibadat, wali ma'rifat, ada wali imarah, wali kekuasaan, ya. Dan saya meyakini itu. Tetapi wali Allah kadang hanya seorang gembel, kadang hanya seorang rakyat biasa, kadang hanya seorang miskin, kadang terlihat bodoh, kadang tidak dipandang oleh masyarakat. Tetapi Allah mencintai dia karena suatu sebab yang kita tidak tahu. Maka ada wali jadzab misalnya, yang penampilannya biasa-biasa saja, tetapi diberi karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suka kepadanya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan, ada seorang kiai juga merasakan ada aura waliullah dari Haji Roma Irama karena keanehannya, karena keistimewaannya, karena sepak terjangnya yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Maka dalam kesempatan ini Bung Karno pun memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Dia mempunyai ciri-ciri yang bisa terkategori waliullah. Beberapa sifat, beberapa ciri-ciri kewalian yang ada pada diri Bung Karno bisa kita jelaskan. Jadi dalam kesempatan ini, para pemirsa atau netizen, kita ajak untuk mempercayai hal-hal yang aneh,
yang ganjil, yang karomah, atau di luar nalar. Inilah pentingnya kita yu'minuna bil ghaib, percaya kepada hal-hal yang gaib atau rahasia-rahasia Allah. Pertama, kita melihat dari diri Bung Karno itu ada keseimbangan ilmu agama dan ilmu umum. Ini dalam pribadi Bung Karno itu ada dua ilmu yang merupakan pasak atau peneguh daripada keimanan, daripada penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi ilmu umum, beliau adalah seorang insinyur yang mengerti betul bagaimana teknik pembangunan, arsitektur, perhitungan-perhitungan, ilmu-ilmu umum. Kemudian beliau belum lagi mempelajari keilmuan-keilmuan yang waktu itu beredar di kalangan ahli-ahli pustaka, ahli-ahli baca, ahli-ahli iqra, baik itu ilmu politik, filsafat, ilmu sosial. Beliau banyak belajar, banyak membaca buku-buku kapitalis, buku-buku komunis, buku-buku pemikiran-pemikiran barat, timur, dan seluruh keilmuan beliau kuasai. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan beliau tentang bahasa yang mencapai 7 bahasa beliau kuasai. Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan lain-lainnya. Sehingga merupakan satu gerbang keilmuan bagi beliau untuk membuka keilmuan dari negara manapun, dari bahasa manapun. Inilah keistimewaan yang jarang orang bisa dapatkan. Ini satu bukti bahwa keistimewaan itu ada pada Bung Karno. Kemudian dilihat dari ilmu agama, maka beliau tidak kosong dari keilmuan agama. Walaupun beliau bukan dari golongan kiai, turunan kiai, bukan gus atau dari kalangan ulama, tetapi beliau diberi faham, diberi ilham untuk belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayah beliau adalah seorang muslim, tetapi semacam abangan lah begitu, atau kejawen. Dan ibunya dari keturunan Hindu. Kemudian akhirnya pengembaraan pencarian Bung Karno terhadap agama Islam mengantarkan beliau mendapatkan gelar Profesor Honoris Causa bidang agama, bidang tauhid. Kemudian pada masa mudanya beliau sering mahabbah datang ke kiai-kiai ulama, di antaranya yaitu ke ulama terkenal Kiai Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Beliau menjadi santrinya Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Sehingga diberilah keilmuan dan resep-resep hidup dari sang kiai. Kemudian pada masa mudanya beliau berguru kepada Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto yang merupakan pemimpin syarikat Islam, persatuan Islam terbesar waktu itu. Jadi beliau banyak berguru kepada Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dulu gurunya Soekarno itu namanya Hos Cokro Aminoto. Antum tahu Cokro Aminoto? Yang kita kenal dia cuma seorang orator. Enggak, dia pengamal Torikot, Torikot Syaziliyah, bahkan ada yang mengatakan Syatwariyah. Ya. Saya pernah ketemu beberapa orang syarikat Islam, dan orang ini menceritakan kepada saya, salah satu wiridnya Hos Cokro Aminoto adalah Hizib Bahar. Hizib Bahar Syaziliyah. Ya. Soekarno mengatakan dalam bahasa oratornya, bahasa orasinya, Hos Cokro Aminoto adalah cerminku. Dalam ilmu tasawuf itu namanya robitah. Jadi Soekarno itu kalau mau ceramah dia ingat dulu gurunya. Siapa guru yang dia ingat? Cokro. Selain dari Kiai Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto, Bung Karno juga pernah mondok di pondok pesantren modern Darussalam pimpinan Kiai Haji Zainuddin Fanani waktu di Bengkulu. Kemudian saat dibawa oleh Jepang ke Padang, beliau pun mondok atau berguru kepada Kiai Haji Syekh Abbas yang memimpin
Pondok Pesantren Funun Al-Abasyah. Jadi Kiai Haji Syekh Abbas ini adalah Syekh Mustafa Abdullah. Syekh Mustafa Abdullah ini muridnya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi yang di Mekah itu, yang juga bersahabat dengan Syekh Abdul Karim Amrullah, yaitu ayah daripada Buya Hamka. Jadi menurut Buya Ar-Razi, ayah Buya Hamka ini mengangkat Bung Karno, mengangkat Soekarno sebagai anak angkatnya, sehingga bersaudaraan dengan Buya Hamka. Kemudian setelah itu beliau mondok atau berguru ke Kiai Raden Mas Panji, kemudian ke Kiai Haji Abdul Mu'ti di Madiun, kemudian berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari Jombang. Kemudian yang paling banyak catatan sejarahnya adalah ketika beliau mondok atau pesantren di Pondok Pesantren Al-Basyariyah, Kampung Cikuruh, Cianjur, pimpinan Kiai Haji Ahmad Basyari. Nah, disinilah beliau banyak belajar tentang keilmuan agama, tentang dunia pesantren, dan plus berjuang dari intayan Belanda dan Jepang. Di sini beliau satu pondok dengan A.A. Wiranata Kusuma, Pak Bupati Bandung. Maka setelah kemerdekaan, A.A. Wiranata Kusuma ini diangkat oleh Bung Karno menjadi Mendagri yang pertama. Ketika dia diasingkan ke Sumatera, ke Bengkulu, dia jadi aktivis Muhammadiyah. Ketika dia ke Sumatera, dia bertemu dengan Haji Rasul, ayah Buya Hamka, dan diangkat menjadi anak angkat. Maka Buya Hamka sama dia itu saudara angkat. Gimana tuh Pak? Dan banyak kiai-kiai yang mengatakan. Kemudian ciri yang lainnya adalah ciri dari wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi sifat para wali Allah itu tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Yang ada adalah semangat, optimis, berani. Itulah yang beliau miliki ketika pergerakan melawan penjajahan Belanda, ketika memimpin Indonesia, ketika melawan penjajah yang ingin kembali ke Indonesia, dan seterusnya. Bung Karno tidak pernah ketakutan terhadap hal-hal seperti itu. Tetapi beliau berstrategi, beliau memikir, mencari taktik, dan bisa mengalahkan lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Ataupun kalaupun harus dipenjara, maka beliau rela dipenjara. Jadi ketakutan beliau itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan kesedihannya ketika melihat rakyatnya sengsara, rakyatnya ditindas, rakyatnya dalam kemalangan dan penderitaan. Itulah ciri daripada waliullah. Di Quran dikatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut di hatinya dan tidak ada kesedihan yang berlebihan. Dan saya melihat itu ada pada Soekarno. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah konon kabarnya Bung Karno itu memiliki sebuah pohon yang beliau tanam di Mekah. Jadi pohon ini pohon membah namanya, satu-satunya pohon Indonesia yang bisa tumbuh di Mekah, yang dibawa oleh Bung Karno. Jadi kalau bukan karena karomahnya, karena keistimewaannya, manalah mungkin pohon itu bisa tumbuh di daerah tandus di Mekah. Kemudian ciri selanjutnya dari Kiai Muallim Dawam ini, kata beliau, adalah satu keistimewaan yang mustahil didapatkan oleh orang biasa. Apa itu? Dari sekian banyak ratusan juta penduduk Nusantara, dari Aceh hingga Papua, ada kerajaan-kerajaan besar, ada sultan-sultan besar, ada raja-raja besar. Bahkan dari daerah-daerah itu ada alim ulama, ada kiai, ada orang-orang sakti,
orang-orang suci, orang-orang besar dan segala jenis manusia yang istimewa ada di situ. Tetapi kok kenapa Soekarno yang ditunjuk untuk memimpin seluruh Nusantara? Kenapa rakyat percaya kepada beliau? Kenapa rakyat memilih beliau sebagai pemimpinnya? Jawabannya adalah karena cinta. Saya punya guru mursyid namanya Abuya Hasan Basri. Dulu waktu sebelum tahun 2000 saya nanya, saya manggil beliau ya, kadang Abuya Syekh Mursyid gitu ya. Abuya, apakah pernah bertemu Soekarno? Oh pernah. Itu gimana karismanya? Jangankan ketemu katanya. Soekarno hanya berpidato lewat radio, se-Indonesia tenang. Guru mursyid kiai tenang Pak, semuanya ingin mendengar. Kiai aja ngomong belum tentu dengar begitu. Kira-kira dia siapa itu? Bukan dengan aji-aji ini dan itu Pak, enggak kuat aji-ajian itu. Antum baca wirid apa baca bawajiman apa kan beliau ini disebut membawa sesuatu di badannya, ya itu urusan dia lah. Enggak. Emang Allah berikan kekuatan kata-kata pada Soekarno. Ya. Saya pun konfirmasi kepada beberapa syekh, apakah pandangan ini benar? Untuk beliau benar. Allah jatuhkan, Allah sentuhkan dalam hati-hati rakyat Indonesia itu untuk mencintai Bung Karno. Itu saja. Karena memang Bung Karno sudah diberi karisma oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi keistimewaan, sudah diberi aura, sudah diberi energi. Bahkan bukan saja oleh orang-orang pada zaman itu, orang-orang sekarang pun, Masya Allah, ketika mendengar Bung Karno serasa kangen, serasa bangga, serasa ingin bertemu dan sejaman dengan. Itulah satu keistimewaan Allah jatuhkan ke dalam hati-hati kolbu-kolbu orang-orang besar, sultan-sultan, raja-raja, alim ulama, dan rakyat biasa untuk cinta kepadanya. Ini sejalan dengan hadis yang berbunyi, apabila Allah mencintai makhluknya, maka dia akan memanggil Jibril untuk mencintainya. Ketika Jibril sudah cinta, dia katakan kepada penduduk langit untuk mencintai dia. Ketika penduduk langit sudah mencintai dia, maka penduduk bumi pun berlomba-lomba mencintai dia. Begitulah Allah sudah jadikan orang ini dicintai, maka dia akan dicintai seluruh penduduk bumi. Dalam hal ini warga Nusantara dari Aceh hingga Papua. Masya Allah. Inilah keistimewaan beliau yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Maka kalau bukan waliullah dibantu oleh Allah, mana bisa kalau tidak diberi keistimewaan. Maka dalam memerdekakan Indonesia ini pun Bung Karno tidak pernah lepas dari kiai, tidak pernah lepas dari ulama, tidak pernah lepas dari tauhid, keimanan, keagamaan dalam sepak terjangnya. Maka dikatakan ketika Indonesia merdeka adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Bahkan Pancasila itu beliau ambil dari rukun Islam. 5 jari, kemudian rukun Islam. Jadi hal-hal yang 5 ini beliau ambil dari Islam. Gemar dengan 5 pesan Nabi, 5 rukun Islam, 5 Pancasila, 5 sholat. Ini adalah hal-hal yang diungkapkan Bung Karno ketika ingin mengkonsep dasar negara Republik Indonesia. Masya Allah. Jadi itulah, pada kesempatan lain kita akan bicara tentang bagaimana sumbangsih Bung Karno yang lainnya kepada Islam, bukti cinta beliau dengan Islam. Ada keistimewaan Islam dalam diri beliau. Maka tidak heran ada yang menyebutnya waliullah. Jadi waliullah itu orang biasa, tampilannya biasa tetapi punya hal-hal luar biasa, dicintai Allah karena hal-hal yang kita tidak tahu. Itulah
Jadi ini terserah Anda mau percaya atau tidak, tetapi bisa jadi wali jadzab atau wali yang hanya bisa dilihat oleh wali yang lainnya. Jadi begitu, mudah-mudahan apa yang sedikit ini, informasi yang sedikit ini bisa menambah kecintaan kita kepada pemimpin kita, yaitu Bung Karno atau Presiden Soekarno. Tentu saja banyak juga kekurangan-kekurangan beliau sebagai manusia biasa, kita memakluminya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.